Selamat pagi, rekan-rekan muda yang penuh semangat. Salam hangat untuk kita semua yang hari ini masih berjuang di dunia kerja yang penuh tantangan dan perubahan. Perkenalkan, saya Ali Makhrizi, perwakilan dari Divisi Inspeksi yang akan mengisi pidato pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, siapa di sini yang pernah gagal dalam proyek kerja, tapi pura-pura senyum saat ditanya atasan? Gimana progresnya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Kalau semuanya sukses dan lancar terus, kita sudah jadi direktur sejak umur 22 tahun. Teman-teman, kegagalan adalah sesuatu yang pernah kita rasakan. Bisa berupa ide yang ditolak, penilaian kinerja yang tidak sesuai harapan, atau sekedar hari-hari ketika semuanya terasa salah. Namun hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari kesuksesan. Kenapa sih kegagalan sering terjadi di dunia kerja? Pertama, karena realitas pasar kerja yang penuh ketidakpastian. Hampir 60% tenaga kerja Indonesia, atau sekitar 59,4 juta orang, berada di sektor informal. Artinya, banyak yang kerja dengan kontrak tidak stabil, tanpa jaminan sosial dan tanpa kepastian. Bagi pekerja muda seperti kita, kondisi ini bikin resiko kegagalan karir terasa jadi lebih besar. Proyek gagal sedikit saja, dampaknya bisa langsung terasa. Kedua, tekanan kerja yang berlebihan. Riset ITS pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 26,6% pekerja Indonesia mengalami jam kerja yang sebenarnya sudah lewat batas wajar. Akibatnya, lelah, stres, dan makin rawan melakukan kesalahan. Hal-hal inilah yang kadang bikin kita gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena bebannya memang terlalu berat. Ketiga, risiko PHK dan pasar kerja yang makin ketat. Data dari Channel News Asia menyebut ada 7,28 juta pengangguran di Indonesia, dan PHK menjadi salah satu penyebab utama. Buat kita para pekerja muda, angka ini bikin mental kita defensif. Takut salah, takut ambil risiko. Padahal justru dari mencoba hal baru, kita bisa bertumbuh. Tapi kabar baiknya adalah, kegagalan bukan sesuatu yang harus membuat kita berhenti melangkah. Ada beberapa strategi yang bisa kita pakai. Yang pertama, lakukan refleksi, bukan penyesalan. Tanya kepada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil? Jangan terlalu lama tenggelam di rasa bersalah. Yang kedua, bangun ketahanan mental. Ingatlah bahwa setiap profesional hebat pun pernah gagal. Bedanya, mereka terus belajar dan nggak berhenti mencoba. Yang ketiga, manfaatkan dukungan sosial. Ngobrol dengan mentor, rekan kerja, atau komunitas profesional bisa bikin kita sadar bahwa kita nggak sendirian. Dan itu membuat kita bangkit lebih cepat. Teman-teman, kegagalan itu bukan bukti bahwa kita nggak cukup baik. Kegagalan adalah tanda bahwa kita lagi bergerak, berkembang, dan berani mengambil langkah. Setiap jatuh itu kesempatan buat muncul dengan kemampuan yang lebih matang. Sebelum saya tutup, izinkan saya merangkum 3 poin penting hari ini. 1. Kegagalan itu wajar, apalagi di dunia kerja yang penuh tekanan. 2. Ada penyebab nyata di balik kegagalan. Jam kerja berlebih, kondisi kerja yang tidak stabil, sampai resiko PHK. Ketiga, kita bisa bangkit dengan strategi yang tepat, refleksi, membangun ketahanan mental, dan memanfaatkan dukungan sekitar. Ingat, kegagalan bukan garis akhir. Justru dari situlah perjalanan besar biasanya dimulai. Kalau lagi capek atau merasa semua salah, ambil jeda sebentar, lalu lanjutkan langkah, karena sukses sering datang kepada mereka yang tetap berjalan meski sudah beberapa kali tersandung. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan jangan pernah takut gagal.